Saya melihat wajah-wajah orang-orang ini sudahlah sangat geram terkait dengan ingin apa yang ditanyakan. Maka sebelum itu kayaknya kita ini kurang semangat. Maka terlebih dahulu kita sebuah senandung semangatnya saya komando dulu. Halo, halo, hai, hai, halo, hai. Wah, nah ini semangat. Sebelum pertanyaan ada, monggo Mas Adit, Mas Murad dan Mas Maujid, kopinya diunjuk terlebih dahulu. Supaya kita lebih santai, gak gitu tak bro? Oke, kita buka 3 pertanyaan dulu. Pertanyaan Mas ini. Saya sudah menyiapkan dopers yang luar biasa bro, gak main-main kita, oke? Mbak Dewi sudah mempersiapkan kan dopersnya? Ada, oke. Nanti dopersnya di akhir saja. Langsung saja, 3 pertanyaan, monggo diutarakan, sebut namanya, dari mana, dan juga pertanyaannya. Nanti saya yang langsung mendekati jenengan. Monggo 3 pertanyaan. Yuk. Oke, 1. Ayo. Yang lain. Absensi. Benena. 2. Pemuda adalah investasi masa depan kok. 2. Pak Ketua SIS. 3 perempuan. Mana perempuan yang ingin sukses? Bukan melawan lagi, ini sukses ini. 3. 3 dulu ya, 3 dulu. Oke, pertanyaan yang pertama dari Mas Ipenu ini. Mas Ipenu, monggo. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya untuk Bapak Moderator yang mempersilakan saya mengajukan pertanyaan. Tapi sebelumnya saya mohon izin terlebih dahulu karena pertanyaan saya ini out of the box gitu. Mungkin nggak sesuai dengan konteks pembahasan yang tadi, tapi ada sangkut pautnya dengan keberlangsungan organisasi. Gimana Pak Moderator, gak apa-apa? Oke, terima kasih Pak Moderator. Jadi pertanyaan saya terkait dengan organisasi ya Pak. Karena saya juga berkecimpung di dalam organisasi selama ya mulai dari SMA sampai sekarang kuliah. Jadi saya setuju dengan pemaparan dari Bapak materi yang pertama tadi bahwasanya di dalam organisasi kita yang pertama harus menyamakan visi dan misi. Nah, tapi Pak, mungkin dari seluruh peserta di forum ini sudah mengetahui akan hal itu. Yang ingin saya tanyakan yakni terkait dengan problem yang ada yang saya alami khususnya dalam masa saya berjalan di organisasi. Salah satunya terkait dengan problem yang dimana anggota itu pasti memiliki kebutuhan internal atau pribadi. Salah satunya ini saya ambil kasus di kebutuhan ekonomi internal atau keluarga. Yang itu menyebabkan para anggota bukan dipaksa ya diharuskan untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarganya dengan bekerja dan lain-lain, sehingga itu memangkas waktunya dalam berorganisasi dan juga belajar. Dan ketika problem itu terjadi dan mereka sudah melaksanakan pekerjaan, mereka bekerja, selanjutnya apakah mereka bisa sekaligus menanggung tanggung jawab organisasi seperti halnya kalau di organisasinya karena organisasi kemasyarakatan, sosial dan juga keagamaan, apakah mereka bisa menanggung tanggung jawab organisasi seperti mempertahankan ideologi, kaderisasi dan lain-lain. Di sisi lain mereka sibuk dengan memenuhi kebutuhan, membantu kebutuhan ekonomi keluarganya. Apalagi kasus ini ada di organisasi yang notabene dikategorikan organisasi non-profit, jadi organisasi sosial kemasyarakatan. Terus yang ingin saya tanyakan, saya meminta alternatif jawaban dari bapak-bapak sekalian dalam menyelesaikan dilema antara pemenuhan kebutuhan ekonomi itu dan juga tanggung jawab organisasi. Mungkin bisa diberi alternatif jawaban apa
dan nantinya akan saya terima dan bisa jadi saya praktekkan ke organisasi saya. Terus selanjutnya kalau bicara tentang hukum, karena saya konteksnya di wilayah pelajar, apakah hal-hal semacam itu juga bisa dikatakan menyalahi, ini sebelumnya mohon maaf ya Pak Prof Hukum, karena saya juga masih awam dalam bidang hukum. Apakah hal semacam tersebut seperti mengharuskan anak untuk bekerja dan lain-lain itu melanggar undang-undang hak perlindungan anak yang berlaku? Mungkin saja yang saya tanyakan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik, Miki breset Miki. Pertanyaan yang sangat terharu karena ini sudah menyanggung pribadi kita dan saya juga merasakan itu. Maka Gusi, jangan dijawab dulu. Kita globalkan dulu. Namun sebelumnya kita beri dopres dulu untuk pertanyaan terbaik. Penanya kita terlebih dahulu. Mas Idrus, monggo diambil dopresnya. Ini. Nah, difoto bro. Atau nanti saja? Nanti saja. Masih banyak dopresnya, ada kambing juga di belakang. Punyanya Bu Camat. Monggo pertanyaan kedua dari Bapak Ketua Karang Taruna. Saya yakin juga berbobot seperti badannya ini. Monggo Pak Karang Taruna. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit cerita ya terkait dengan organisasi untuk Mas Murad dan Mas Fauzin barangkali. Jadi 2016 Mas Murad, kami pemuda Desa Berengkok pernah membentuk suatu kelompok organisasi yang kami namakan dulu itu Pembersatu. Terkait dengan era baru, era industrialisasi berat yang ada di wilayah Pantura. Jadi kita itu sudah jaga-jaga Mas. Mulai tahun 2016, Pembersatu kita berdiri tanpa arah yang jelas. Pokok intinya wani mbek nabrak Mas Murad. Tapi alhasil selama 1-2 tahun, Pembersatu ini mulai rontok dan runtuh. Tak layak dengan organisasi-organisasi lain, dari teman-teman dari sektor lain, juga hanya mampu bertahan kurung waktu 1-2 tahun. Nah, terkait dengan organisasi ini Mas Murad, bagaimana, ini pertanyaannya ya, bagaimana cara mempertahankan suatu organisasi biar terus mampu eksis untuk kemanfaatan ke depan. Ada teman-teman membentuk suatu, apa ya istilahnya, rumah baca untuk mengupgrade SDM daripada teman-teman pemuda. Ya, 1 tahun nggak sampai sudah hilang. Dan itu yang terjadi di lapangan, faktanya seperti itu. Untuk meningkatkan suatu minat, regenerasi atau pemuda, ini sangat dan begitu sulit, Mas Murad, Mas Fauzin. Barangkali nanti bisa diberikan suatu gambaran dan jawaban, ya apa sih organisasi ini ben isok bertahan terhadap persoalan-persoalan yang ada. Itu satu. Yang kedua untuk Mas Adit. Jadi berondong yang tadi dipaparkan terkait dengan industrialisasi berat. Lah, banyak peluang dari 2015 sampai 2025. Sangat sukar kami pemuda itu untuk mendapatkan dan menangkap suatu peluang yang mampu kita manfaatkan. Apalagi dalam Karang Taruna. Kadang saya berpikir, apakah yang salah ini memang para pembina, aparatur pemerintahan, atau memang pemudanya yang begitu bodoh untuk menangkap suatu peluang. Banyak sekali teman-teman akademisi, ya kan, dari banyak universitas lah. Dalam suatu kampung nggak mungkin nggak ono aktivis, nggak ono mahasiswa. Tapi begitu tumpul untuk menangkap suatu peluang. Nah, yang menjadi pertanyaan Mas Adit, era industrialisasi sudah berkembang sedemikian rupa,
khususnya di Kecamatan Brondong, tolong berikan pandangan dan gambaran secara spesifik terkait dengan peluang-peluang yang ada dan ya apa sih cara pengembangannya. Walaupun tadi sudah dijawab ya sebenarnya, sudah disepil, tapi lebih detail lagi lah Mas Hafid. Untuk masukan-masukan kami, khususnya kami yang ada di sini. Mungkin itu. Pak Moderator, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Pratiwi, saya dari Kartar Kecamatan Brondong ya. Pertanyaan saya ini simple, saya tuh cuma nanya trik awalnya. Nah, ketika suatu organisasi sudah punya wirausaha, nah itu kira-kira yang memanage dari mulai yang mengatur keuangan, kemudian mengelola, terus sebagai pekerjanya itu kira-kira menurut jenengan itu enaknya anak Karang Taruna sendiri atau masyarakat sekitar sebagai perwujudan kalau Kartar ini adalah organisasi sosial atau sebagai pemberdayaan masyarakat. Sudah, seperti itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih dari Mbak Intan Pratiwi. Ini pertanyaan yang sangat berbobot-bobot ini. Sekiranya kayaknya lebih ngalai bobotku yoi. Oke, langsung saja. Ini ada beberapa pertanyaan yang sinkron. Yang sinkron dalam artian nanti yang menjawab juga langsung bisa satu orang. Jadi yang pertama kita akan bedah dulu terkait dengan internal organisasi yang tadi dibahas oleh Mas Murad. Mohon izin Mas Murad. Ada dua pertanyaan yang membahas terkait dengan satu, bagaimana cara mempertahankan organisasi ini agar tetap eksis. Bagaimana? Karena kita melihat beberapa organisasi itu juga ada yang kembang-kembis, namun tetap berjalan. Nah ini pertanyaan dari Pak Sis, karena beliau juga sudah berkecimpung, ada beberapa organisasi yang diikuti, sampai ada yang mati juga, ada yang hidup lagi, ada yang mati suri dan lain-lainnya. Pertanyaan ini juga sinkron dari pertanyaannya Mas Rangga dari IPNU. Anggota saya ini sangatlah aktif, Mas Murad, sangatlah aktif. Namun mereka juga mempunyai beban yang tambah atau double job. Selain mempunyai tugas bagaimana pemuda berorganisasi, dia juga mempunyai tugas birrul walidain. Nah, seperti itu bahasa kerennya ya. Nah ini dua pertanyaan ini bisa ditanggapi langsung oleh Mas Murad sebagai pembahasan internal organisasi. Monggo wedal panggilan dipun sumanggaaken. Cek. Terima kasih untuk sahabat rekan IPNU sama Pak Sis. Saya mengutip juga apa yang disampaikan oleh Mas tadi bahwa seleksi alam kadang-kadang di dalam organisasi itu kita kadang-kadang bingung untuk menyatukan antara idealisme dan pragmatisme. Sangat-sangat susah. Tapi bukan berarti tidak bisa, tetap bisa. Jadi ono kajiannya dewe, seharusnya ada kajian secara spesifik terkait Mas tadi. Itu ada ansos, reksos, advokasi dan problem solving. Ini detail nantinya. Tapi saya akan membuat pendapat yang sudah saya alami di HNSI. Apalagi di HNSI itu orang-orangnya yang di ketua RN masing-masing itu ribetnya mereka juga punya tanggung jawab sosial dan juga tanggung jawab keluarga, kadang miang, kadang dan lain sebagainya lah. Kita kasih umpan sama mereka itu. Jadi di internal saya di HNS itu ada yang namanya dana kas untuk mereka, khusus untuk mereka. Meskipun kita sosial, tetapi di dalam organisasi kita ada
ada dana kas untuk mereka. Ketika mereka kita undang, kita supply dengan pragmatisme. Artinya ada dana sampingan untuk mereka. Agar supaya apa? Kewajiban-kewajiban yang mereka harus lakukan di internal mereka, di keluarga mereka itu bisa terpenuhi. Kadang mau tak celo, kadang tak rapat, itu kan ribet mergawe nih. Tak kei ampau lah bose ngono. Kanggone cegak mergawe. Begitupun juga ada solusi yang bisa kita lakukan karena tidak menutup kemungkinan semua manusia itu butuh yang namanya ekonomi internal. Seperti halnya hari ini yang kita lakukan, jadi organisasi kudu ono supply pendanaan secara internal. Baik itu membuat UKM-KM ataupun kerjasama dengan perusahaan-perusahaan itu bisa nantinya. Terkait Mas Sis tadi, Mas Sis, di organisasi saya sampaikan sama yang disampaikan oleh Mas Adit, kredibilitas, integritas. Jadi nek organisasi ku paling banter iku ono masalah-masalah ono loro. Siji masalah dana dan masalah wanita. Iki kudu dijogo temenan iki. Masalah dana dengan wanita itu harus dijaga. Integritas, kembali ke integritas katanya Mas Adi tadi. Transparansi, aku tampil dan lain sebagainya itu harus ada. Sehingga apa? Organisasi ini gak kembang kempis. Jadi dua persoalan itu, dana dan wanita ini harus dijaga temenan. Ojo sampai organisasi ketika membawa dana tidak transparansi. Ini membuat rontok keorganisasian kita. Ada mosi-mosi yang tidak percaya. Jangan sampai muncul seperti itu. Sedikit apapun dana yang masuk ke kita itu harus ditransparansikan supaya ada kepercayaan. Karena chemistry dalam berorganisasi itu sangat dibutuhkan. Nah, biasanya loro iki muncul dua persoalan lagi. Apa? Siji gak paham, nomor loro gak keduman. Pasti rame. Masalah duit gak paham, oleh duit toko gini gak paham. Itu harus dipahamkan. Mergo munculnya loro, gak paham karo gak keduman. Wis sampean delone organisasi. Kapan organisasi ku ruwet sampai identifikasi. Pasti siji gak paham, nomor loro gak keduman. Jadi harus diselesaikan. Ini misalnya gak keduman apa? Dumen lah mari. Supaya apa? Supaya organisasi ini gak kembang kempis. Kesimpulannya bahwa supaya organisasi gak kembang kempis karena ada dua persoalan tadi, dana dan wanita, harus dijaga secara kredibilitas. Integritas harus dijaga di situ. Ketika muncul persoalan dua hal itu pasti teridentifikasi dua, gak paham karo gak keduman. Wes, usir kok kaya kopi organisasi, takonono, mek loro iku tok. Gak paham karo gak keduman, mbok gak paham duite, mbok gak paham posisine. Ketika sudah diposisikan atau dikasih uang, selesai wong ngono-ngono. Terima kasih dari saya, mungkin dari senior-senior ini lebih paham. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti bisa ditanggapi lebih lanjut atau yang mau menambahi? Enggak. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Adapun kalau ada yang menanggapi di pertanyaan yang lebih awal juga enggak apa-apa. Namun kita kerucutkan untuk manajerial talkshow hari ini. Kita berbicara juga terkait dengan manajerial kewirausahaan. Tadi kita singgung bersama, kita itu berbicara berondong adalah sebagaimana industrialisasi berat atau industrialisasi besar. Karena sektor kita juga menjadi sektor yang dihuni oleh pabrik-pabrik besar. Pertanyaannya daripada Pak Ketua SIS tadi mempertanyakan, ada peluang yang luar biasa seperti ini tidak bisa ditangkap oleh para pemuda dan oleh orang-orang pribumi atau ring 1. Ini apakah menjadi sebuah kesalahan daripada pemerintah setempat atau kesalahan daripada pemuda pribumi atau permasalahan daripada pemilik daripada pabrik ini? Sinkron juga menjadi pertanyaan daripada terakhir tadi,
alangkah baiknya seperti apa sih Mas Adit perihal apabila ada sebuah organisasi, terutama organisasi sosial Karang Taruna ini, kalau sudah ada sebuah wirausaha, ini lebih etisnya itu dimanajerialkan oleh pengurusnya sendiri atau diuruskan atau memakai orang ketiga, seperti itu kurang lebih pertanyaannya. Mungkin Mas Adit bisa menanggapi terlebih dahulu. Oke, pertanyaannya cukup berbobot semuanya. Tapi saya mencoba untuk menyampaikan berdasarkan based on practice atau experience, pengalaman yang kami alami. Jadi rekan-rekan semuanya, saya ambil contoh adalah aula, lagi-lagi adalah aula. Waktu itu kami investasi itu dengan membangun di sana, kemudian saya merasa saya nggak bisa sendiri. Saya harus ada kolaborasi dengan setempat. Apa yang kita lakukan? Yang ditangkap oleh teman-teman adalah waktu itu sorry Pak, memang tidak ditangkap sama teman-teman. Saya telepon ketua Karang Taruna Kandang Semangkon saat itu. Saya lupa namanya Mas Siva. Ya. Saya telepon, halo Mas, saya buka tempat ini cukup lumayan besar. Ini opportunity-nya cukup besar kalau teman-teman bisa memanfaatkan saya bilang gitu. Apakah teman-teman Karang Taruna tidak mau mengambil parkir atau apapun yang ada di sini yang dikelola dengan profesional? Mau pakai secure, mau pakai apapun, saya siapkan sharing bagi hasil dengan Karang Taruna. Saya nggak mau sendiri kaya, saya bilang itu. Saya nggak mau kaya sendiri, saya nggak mau happy sendiri, saya mau semuanya happy. Gitu. Akhirnya Mas Siva saat itu menyampaikan, wah nggak ada orang Mas, gitu. Saya masih ingat, saya nggak ada orang dan waktu itu beliau menyampaikan kami nggak siap Mas, gitu. Saat itu saya langsung telepon teman-teman yang ada di sekitar itu. Bisa nggak pemuda Wates yang bisa menghandle ini? Karena Karang Taruna nggak bisa. Karena memang waktu itu mungkin belum solid atau bagaimana, mungkin saya nggak tahu juga. Akhirnya pemuda Wates menemui saya, Mas kami siap. Oke. Nah, dari situ kemudian sampai sekarang Mas, kami punya revenue stream dari parkir kami itu antara 20 sampai 25 juta per bulan. Kita bagi dua dengan teman-teman dari sana. Setiap tahun teman-teman bisa ngelencer atau gimana ya, itu terserah mereka. Jadi itu based on practice. Itu adalah experience saya. Bagaimana POV atau point of view dari pemuda yang ketika ada industrialisasi kita bisa menangkap opportunity itu. Menurut saya yang pertama yang kita lakukan adalah kita harus paham bisnis apa yang akan ada di sini. Oh, ini adalah bisnis yang memang industri berat kan, industri berat berarti kan ada baja, ada perusahaan pakan, ada ini, ada itu. Posisikan kita sebagai partner mereka, strategic partner, bukan sebagai orang yang jaluk terus, bukan. Kita sebagai strategic partner. Maka dari itu kita harus adaptif. Kita harus paham bagaimana cara skill communication, komunikasi dengan mereka. Kita harus paham bagaimana kira-kira apa yang dibutuhkan sama mereka. Nah, ini memang tidak teman-teman di daerah, kadang itu ada yang bisa, ada yang enggak. Tapi dengan adanya organisasi kayak Karang Taruna, ini dari atas top down ini bisa sharing dengan dari atas. Oh, ini ada opportunity. Misalnya adalah mulai dari pembangunannya. Pembangunannya kita minta supaya orang-orang daerah sini yang bangun misalnya satu. Kemudian dipastikan juga kalau di sini memang ada orang-orang expert di bidangnya. Ya. Terus ketika melihat, oh ini adalah perusahaan perusahaan di bidang pakan ternak, maka mereka pasti akan butuh supply material, entah itu jagung atau apa. Nah, secepatnya kita adaptif, kita tanya kira-kira bagaimana caranya kita ini bisa mensuplai perusahaan ini. Oh, Bapak harus bikin PT,
oh harus ada badan hukum dan lain-lain. Nah ini harus gercep. Kita punya privilege, apa itu? Akamsi. Kita ini anak kampung sini, gitu. Iya kan? Kita akamsi, anak kampung sini. Tapi kita harus punya skill, ya, supaya kita menjadi strategic partner mereka, bukan sebagai orang yang minta atau orang yang ngepres, enggak. Kita skill komunikasi kita mainkan, ya. Oh, oke Bapak, karena kita sudah punya privilege, kita punya keistimewaan, karena kita akamsi, kita udah tahu informasinya dan kita bisa menguasai area ini, nah, maka kita siapkan badan hukum kita. Kemudian modal pasti kan butuh. Nah, intinya harga dari sana berapa, harga dari sini berapa, kita mainkan itu. Itu bisa Mas. Ya, supply chain-nya. Kemudian pabrik ini adalah pabrik PMA yang dimana biasanya pabrik pemodal asing itu biasanya itu di awal mereka nggak spending budgeting yang cukup besar, sehingga mereka biasanya pakai pihak ketiga di bidang ekspedisinya, pengangkutannya. Ini karena kita tahu pabrik itu situ dan kita akamsi, maka kita bisa sampaikan, Pak, kita bisa menyediakan apa yang Bapak butuhkan di sini. Kami punya truk, kami punya ini, kami bisa beli truk Pak, kami bisa beli ini. Nah, ditangkap peluang tangkap itu Mas. Kemudian bergerak di bidang apa lagi? Oh kan banyak itu. Kita bisa breakdown satu-satu. Jadi peluang itu memang harus ditangkap. Kalau nggak ditangkap ya loss. Itu secara apa namanya experience ya, berdasarkan pengalaman. Karena waktu itu jujur saya melihat QL hasil laut. QL hasil laut itu investasi di Sedayu Lawas. Itu bukan 100-200 miliar, tetapi triliun dia masuk di situ. Mulai dari pengadaan tanahnya sampai dengan membangun pabriknya. Kalau kita di Pantura nggak dapat apa-apa, kan pasti eman dong. Apa yang kita lakukan? Kita bikin proposal. Kita bikin offering, penawaran. Saya sampaikan, kami punya privilege, harga free ongkir. Dari situ kan pasti compare mereka. Lagi-lagi kita telepon HR atau direkturnya lah, supaya tolonglah dibantu supaya teman-teman di daerah sini, oh ya Pak Adit, kita pasti prioritaskan. Nah, itulah salah satu privilege yang kita bisa mainkan. Akamsi tadi itu Mas. Dari situ kita bikin proposal, bikin offeringnya, offering letter atau surat penawaran. Surat penawaran harus proper. Bagaimana bikin surat penawaran yang bagus? Kita sekarang gampang, tinggal langganan ChatGPT yang premium udah clear itu, akan dibikinkan, ya kan? Nah, kalau dulu kita lihat dari website, kita lihat dari perusahaan luar negeri, karena mereka kan perusahaan dari Malaysia. Akhirnya saya masuk di situ, dan alhamdulillah kami mensuplai kebutuhan baja mereka, ya kurang lebih sekitar di atas 20 miliar lah saat itu di pabrik situ. Kita melihat, kemudian menganalisa, oh kebutuhan ini, kita masuk, tangkap peluang itu. Ya, itu yang kita lakukan Mas. Jadi menangkap peluang itu memang dibutuhkan skill, dibutuhkan kebiasaan, ya, kebiasaan atau dibutuhkan sesuatu yang memang kita sudah sering lakukan sehingga kita bisa nangkap itu gampang. Itu yang bisa kita lakukan. Kemudian tadi saya menanggapi yang pertanyaan pertama. Ya. Sama Mas. Saya juga merasakannya sama. Ya, saya jujur, saya ini basic saya pengusaha, usahawan. Saya nggak pernah berbisnis. Saya nggak pernah berorganisasi. Saya fokus bagaimana for create the revenue. Itu kerjaan saya. Untuk mencari uang itu adalah kerjaan saya. Tapi saya mengelola, kemudian berorganisasi, ini itu, saya nggak pernah. Saya waktu itu kuliah, kemudian dari kuliah itu saya nggak ikut teman-teman, ada yang GMNI, ada yang HMI, ada yang kami. Waktu itu saya pribadi, ini buat apa ya? Saya nggak tahu. Demi Allah saya nggak tahu waktu itu. Tetapi setiap saya mau ujian, itu saya ikut
kayak kan biasanya teman-teman HMI, teman-teman GMI ini kan ada kayak apa namanya diskusi atau kelompok belajar. Saya selalu ikut HMI mas, saya ikut HMI Mbak Komara saat itu. Saya ikut itu karena pinter-pinter memang. Tapi saya nggak tahu HMI ini tujuannya untuk apa sih gitu. Saya nggak paham, waktu itu nggak paham. Tetapi setelah berjalannya waktu, saya dikenalkan sama teman saya yang kebetulan koleganya beliau tentang organisasi. Saya diajak organisasi, diajak ini. Ternyata at the moment sekarang ini saya baru ngerasa kenapa saya dulu nggak ikut gitu. Kenapa saya nggak ikut PMII? Saya kenapa nggak ikut HMI? Kayak itulah. Karena sekarang ini itu sangat kerasa sekali. Apalagi kita sebagai pebisnis yang level yang nantinya pasti pengen nasional gitu. Itu sangat ini sekali gitu. Dari mana seperti ini? Sekarang itu kami mas lagi dapat kuota impor. Kuota impor ini kuota impor dari China. Ya, besi atau baja itu kan impor itu kan nggak gampang mas. Harus ada kuotanya yang harus didapatkan dari Kemenperin dan Kemendak, 2 kementerian. Nah, saya ngerasa ini networkku geopo ya. Ternyata teman-teman itu, wah caranya adalah gini aja mas, ikut jalur ini. Akhirnya jujur saya waktu itu melihat saya diajak sama kolega saya ini di HIPKA. Di HIPKA saya dikenalkan sama beberapa teman-teman. Dari itulah akhirnya kuota kami keluar mas. Dari HIPKA saya komunikasi, saya komunikasi sama Mas Ajib Hamdani. Dari Mas Ajib Hamdani itu kemudian dari ternyata kalau Kemenperin itu dikuasai sama Golkar gitu. Maka kita lewat sini kita ketemu sama adiknya Pak Menteri, komunikasi gini, dapatlah kita kuota. Ternyata itu fungsinya, salah satunya networking is everything. Jadi teman-teman di sini yang mungkin ada yang belum ikut atau itu sudah tepat sekali, sangat tepat ya ikut organisasi. Saya sendiri saya lemah di organisasi saat itu. Kemudian saya ikut bikin Gcraft, ya bikin Gcraft. Saya ketuanya. Kembang kempis, yes, sama. Saya juga mikir, makanya tadi kira-kira, ini jawabannya ini ini sesuai dengan apa yang saya alami gitu. Saya punya anggota 400 lebih di Gcraft. Tetapi yang aktif itu tidak lebih dari 20. Ya, tidak lebih dari 20. Sehingga yang saya lakukan adalah karena ini gerakan ekonomi kreatif. Gerakan itu kan sesuatu hal yang tidak boleh diam. Ya, dia harus bergerak terus. Ya, maka dari ketuanya, dari kita yang harus gerak terus. Nah, terus saya menyambut tadi, menurut saya yang bisa menggerakkan itu memang selain kita punya cara pandang yang sama atau visi yang sama, maka harus ada kekuatan bensin, kekuatan uang untuk menggerakkan roda ini. Bagaimana caranya supaya ini punya cash atau punya uang organisasi ini? Ya, kita bikin badan otonom, banomnya, yang untuk mencari mencari uangnya tadi itu, supaya organisasi hidup dari situ. Apakah ini diisi oleh orang-orang yang expert, orang-orang yang di internal kita? Enggak juga. Kalau misalnya di Karang Taruna misalnya tidak ada sarjana ekonomi atau tidak ada orang yang expert di bidang akuntansi, ya maka kita harus cari orang CFO atau Chief Financial Officer-nya atau akuntannya, harus cari dari lain. Tetapi rohnya atau leadernya itu harus dari kita. Itu yang jawaban itu yang saya bisa sampaikan karena ini realnya. Dan saya juga lihat partai politik juga sama. Ya, jadi I know. Saya baru tahu. Makanya ketika ada event besar pun, sebesar apapun, mengeluarkan dana berapa puluh ratus miliar, make sense, bisa mereka. Karena memang ada yang memang mencari di situ. Nah, itu yang ini berdasarkan experience saya, Mas. Nah, itu yang saya bisa share. Terima kasih.
Cik, cik. Oke, terima kasih. Panjang lebar. Ada tanggapan? Sebentar, sebentar. Kita lanjutkan dulu pertanyaan yang terakhir yang belum sampai kejawab. Belum ini Pak Ketua. Adapun tanggapan karena ini didresel terus, ya satu kali tanggapan saja ya. Wah, jangan sampai saya marah-marah nanti kalau kelamaan. Oke, pertanyaan ini sangat di luar daripada arah pembahasan, namun juga ada setitik pembahasan yang terkaitan. Yakni mungkin nanti dijawab oleh Mas Fauzin, bagaimana internalisasi organisasi, namun perihal apakah ada payung hukum terkait dengan anak yang juga mempunyai double job selain mereka berorganisasi, dia juga mempunyai kewajiban bekerja. Ini Mas Fauzin. Pertanyaannya, pokok poinnya adalah memperkerjakan anak ini bermasalah apa tidak, seperti itu. Mungkin Mas Fauzin langsung bisa menanggapinya. Ya, terima kasih ya. Satu yang perlu kita pahami, kalau secara normatif disebut anak kalau usianya belum 18 tahun. Ya. Terus kemudian larangan mempekerjakan anak itu tidak mutlak. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Artinya kalau misalkan ada guru yang ngasih atau kegiatan sekolah, ada kegiatan praktek kerja lapang, itu boleh, ya kan? Boleh. Jangan dianggap, Pak, tidak boleh Pak, ini melanggar ini, tidak boleh mempekerjakan anak, ya kan? Jadi dilihat konteksnya juga. Kalau mempekerjakan anak dalam konteks yang ringan ya, bantu orang tua, membersihkan rumah, nyapu, bantu di kebun, ya. Atau kemudian misalkan Mas Adit terpaksa mempekerjakan anak, boleh, masih boleh dengan catatan satu, ada izin dari orang tua, perjanjian kontraknya dengan walinya. Terus kemudian tidak boleh lebih dari 3 jam, maksimal 3 jam, ya, maksimal 3 jam. Tidak ada unsur eksploitasi, tidak mengganggu berkembangnya anak. Ya, jadi kalau Mas Adit misalkan mempekerjakan orang kurang dari 18 tahun, itu yang harus diperhatikan begitu, anak tetap punya kesempatan untuk sekolah. Itu artinya tidak mengganggu berkembangnya anak. Terus orang tua memang memberikan izin, batas maksimal bekerjanya maksimal 3 jam. Nah, tergantung ya, jadi dilihat nanti jangan kemudian orang tuanya, tolong bantu bapak misalnya tandur jagung, tandur pari. Oh enggak boleh Pak, itu melanggar undang-undang Pak, kan. Ya enggak se ekstrim itu. Yang dilarang oleh undang-undang atau bisa dipidanakan kalau ada unsur eksploitasinya, ya, ada unsur perbudakannya, ya. Terus ada unsur mengganggu berkembangnya anak. Nah, kira-kira begitu. Kalau terkait dengan pertanyaan tadi. Nah, kalau sebatas misalkan disuruh bantu-bantu berorganisasi, itu saya kira bagian dari pembelajaran untuk memanage ya, mengatur waktu. Kapan kita harus membantu orang tua misalkan, kalau misalkan harus bekerja, ya kapan tetap bisa bekerja, tetap bisa berkembang. Karena sebetulnya berorganisasi itu menjadi pelengkap untuk kita mengembangkan diri, menjadi pelengkap untuk kita berkembang. Ya, artinya juga berorganisasi tidak bisa menjadi alasan juga untuk kita bermalas-malasan. Atau bahasanya tadi larangan untuk mempekerjakan anak, kemudian kita pahami secara membabi buta, sehingga malah justru kita yang keliru ya. Jadi ada unsur-unsurnya sampai pada tataran kapan ditarik sebuah kesimpulan bahwa itu sudah mengandung unsur yang bertentangan dengan hukum atau pidana ya. Itu kira-kira. Terus kemudian yang lain-lain yang saya kira sudah dijawab secara lengkap oleh narasumber yang lain, yang pada prinsipnya ya sekali lagi memang
orang berorganisasi ini butuh kerja keras juga, tidak mudah memang, apalagi di tengah gangguan-gangguan gadget ya, gangguan-gangguan main game ya, bermain game atau berselancar di media sosial. Teman-teman diajak diskusi, berembuk, rapat karang taruna setengah jam, 1 jam, bisa bertahan itu sudah luar biasa. Tapi kalau berselancar di media sosial, 24 jam itu kurang. Kan kira-kira begitu. Apalagi kalau semua akun punya. Akun YouTube punya, akun TikTok punya, akun WhatsApp punya, akun Facebook punya. Semuanya diisi tentang status. Ya. Jadi tidak bergerak dari mana-mana, ya hanya sekedar berselancar. Nah, tanpa kemudian tahu maksud dan tujuannya untuk apa. Ya. Jadi gadget itu sebagai bagian dari perkembangan teknologi tetap dampaknya kan tetap ibaratnya pedang bermata dua. Bisa positif, bisa juga negatif. Bisa menyesatkan, bisa juga kita mengambil manfaat dari sana. Nah itu kan tergantung pandai-pandainya kita bagaimana cara memanfaatkan itu dengan baik. Ya, kita harus disiplin juga. Bahkan bermedia sosial itu penting untuk disiplin. Manfaatnya kira-kira apa? Ya, manfaat buat kita, nilai tambahnya apa? Ya. Kita ini juga karena ini salah satu problem ya. Kalau kemudian kita tanpa kita sadari terlalu asik di sana dan tidak ada nilai positifnya sama sekali kita bermain, maka ya dampaknya kan males itu tadi. Karena sudah capek, tenaganya disedot oleh teknologi itu tadi. Nah, penting ya. Ini bagian dari ya bagaimana memanage waktu sebetulnya, berorganisasi, belajar, mengerjakan pekerjaan rumah. Mengerjakan pekerjaan rumah itu sebetulnya sesuatu yang tidak boleh ditawar dengan alasan apapun. Ya, membantu orang tua, bagaimana merapikan kamar tidur kita, bagaimana membersihkan kamar mandi kita, bagaimana piring yang sudah kita pakai kita cuci sehingga bersih kembali ke tempat asal. Itu pekerjaan-pekerjaan yang akan membentuk karakter kita. Bagaimana kita memastikan di rumah tidak ada sampah. Bagaimana kita tidak membuang sampah sembarangan, meletakkan sampah di tempatnya. Itu bagian dari membangun karakter kita. Kalau teman-teman di rumah tidak beres, rumahnya berantakan, insya Allah kehidupannya juga berantakan. Cermin itu sudah. Ya, kira-kira begitu. Makanya teman-teman kalau misalkan ada orang tuanya yang mendisiplinkan soal pekerjaan-pekerjaan rumah, ikuti itu. Ikuti. Karena ini penting, manfaatnya, efeknya ke macam-macam. Kalau sekali lagi ya, kalau urusan-urusan pekerjaan rumah tidak beres, alamat itu. Integritas, belajar integritas itu dimulai dari sana. Ya. Bagaimana teman-teman bertanggung jawab terhadap kasur yang sudah semalaman suntuk dieksploitasi. Ya. Itu penting. Beberapa negara ya, seperti misalkan Jepang, Singapura, ya, kalau pernah ke Singapura, pernah ke Jepang, itu sama-sama negara yang tingkat kebersihannya melebihi dari mereka-mereka yang menganggap mayoritas masyarakatnya beriman. Jepang dan Singapura. Tapi ada bedanya antara Jepang dan Singapura. Singapura bisa melakukan ketertiban itu penuh dengan paksaan. Ada denda besar. Singapura setiap melakukan kesalahan, buang sampah atau pelanggaran apapun, dendanya besar. Tapi Jepang dengan kesadaran, dibangun dengan penuh kesadaran. Orang Jepang malu bikin sampah, membuang sampah sembarangan. Itu malu. Nah, bagian dari membentuk karakter itu penting juga. Dan kalau termasuk diantaranya itu tadi belajar mengelola waktu dengan baik. Karena sebetulnya 24 jam itu sangat longgar, ya. Coba diintrospeksi saja. Lebih banyak mana 24 jam itu antara untuk mikir organisasi, untuk belajar, untuk bantu orang tua, untuk berselancar di media sosial.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa menanggapi ini, melihat sikon waktu. Dan saya yakin